Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sutta, yaitu Pattika Sutta, di mana dalam sutta ini menceritakan adanya murid Sang Buddha yang bernama Sunakata yang pada akhirnya meninggalkan Dhamma dan Vinaya atau pindah agama, katakan begitu, dan setelah kematiannya terlahir di alam neraka. Sunakata meninggalkan Dhamma dan Vinaya karena beranggapan bahwa Sang Buddha tidak pernah menunjukkan kekuatan batin yang melebihi kemampuan manusia biasa atau kesaktian, dan juga tidak menjelaskan kepada Sunakata tentang asal mula dari segala sesuatu. Bila kita melihat isi dari sutta ini, sebenarnya berulang kali Sang Buddha menunjukkan kemampuan batin beliau kepada Sunakata. Namun karena kebodohan Sunakata, akhirnya Sunakata tidak menyadari bahwa Sang Buddha sudah berulang kali menunjukkan kemampuan batin di hadapan Sunakata. Salah satu contohnya yaitu pada suatu hari ketika Sunakata sedang berjalan dengan Sang Buddha. Pada saat dalam perjalanan, Sunakata melihat pertapa telanjang yang berjalan merangkak seperti binatang dan memakan makanan langsung dengan mulutnya tanpa dipegang dengan tangannya. Disitulah Sunakata berpikir bahwa pertapa telanjang itu sudah mencapai kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha mengetahui dengan kemampuan batinnya apa yang dipikirkan oleh Sunakata. Sang Buddha menanyakan kepada Sunakata tentang pendapatnya bahwa pertapa telanjang yang dianggap Sunakata sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Sunakata kemudian menjawab, apakah Sang Buddha iri kepada pertapa telanjang tersebut? Tentunya Sang Buddha menjawab bahwa beliau tidak iri. Hanya orang bodoh dan penuh dengan pikiran jahat yang memiliki pikiran demikian. Sang Buddha kemudian menyampaikan kepada Sunakata bahwa 7 hari lagi pertapa telanjang tersebut akan meninggal dunia karena penyakit epilepsi dan terkapar di atas rumput di dekat pembakaran mayat, dan akan terlahir di alam rendah, yang paling rendah dari alam Asura. Karena tidak percaya dengan ucapan Sang Buddha, kemudian Sunakata menghitung hari demi hari sampai akhirnya hari ke-7 Sunakata melihat pertapa telanjang tersebut, dan ternyata pertapa telanjang telah meninggal karena epilepsi dan juga terkapar di rumput di dekat pembakaran mayat dan terlahir di alam Asura yang paling rendah. Dengan kejadian ini, Sunakata pun tidak menyadari kemampuan Sang Buddha dapat mengetahui apa yang belum terjadi. Tidak hanya kejadian ini saja, pada suatu kesempatan yang berbeda ketika Sunakata berjalan lagi dengan Sang Buddha, juga bertemu dengan pertapa telanjang. Perlu diketahui di zaman Sang Buddha, bahkan di zaman saat ini di India masih ada pandangan yaitu tentang pertapa telanjang masih ada sampai saat ini. Pertapa telanjang ini sangat terkenal di kalangan suku Waji, dan pertapa tersebut terkenal dengan sumpahnya. Salah satu sumpahnya adalah pertapa ini bersumpah akan tetap menjadi pertapa telanjang dan tak akan mengenakan pakaian, juga menjalankan kehidupan suci tanpa berhubungan kelamin. Nah, Sunakata pun mengagumi pertapa telanjang tersebut. Namun Sang Buddha menyampaikan kepada Sunakata bahwa pertapa telanjang tersebut tidak lama lagi akan berpakaian dan akan menikah, juga makan nasi dan bubur.
Setelah beberapa hari kemudian, apa yang dikatakan Sang Buddha benar-benar terjadi. Bahkan Pertapa telanjang telah memakai pakaian dan menikah. Demikian beberapa kejadian-kejadian lain sebenarnya telah banyak diketahui oleh Sunakata. Juga mengenai penjelasan tentang asal mula dari segala sesuatu yang seperti yang terdapat dalam Aganya Sutta. Namun karena kebodohan dan keraguan Sunakata yang tidak menyadari bukti-bukti kemampuan batin Sang Buddha, akhirnya Sunakata meninggalkan Dhamma dan Vinaya, berguru dengan guru lain. Dan setelah kematiannya terlahir di alam neraka. Sahabat siswa Buddha, dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa memiliki sifat sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Dan hendaknya kita mengikis keraguan-raguan terhadap Dhamma. Dengan belajar, dengan praktek, dengan penyelidikan, bahkan penembusan. Dalam cerita ini di mana Sunakata karena keraguan-raguan dan hanya mengagungkan tampilan fisik seseorang, seperti halnya kesaktian seseorang, beliau rela meninggalkan kebenaran. Dan pada akhirnya karena pandangan salahnya terlahir di alam neraka. Jadi sahabat siswa Buddha, seperti dalam Dhamma disampaikan bahwa kematangan spiritual seseorang memiliki kematangan spiritual, perkembangan spiritual seseorang itu bisa didapat atau dicapai bisa melalui membaca, bisa melalui mendengar, atau bahkan praktek langsung. Jadi sahabat siswa Buddha, contoh tadi Sunakata bahkan yang sudah melihat sekalipun, beliau tidak mendapatkan perkembangan spiritual yang lebih baik. Ini perlu kita renungkan karena kesombongan, karena keakuan, karena hanya menyukai hal-hal yang tampilan fisik. Itu terkadang hanya akan menjadi belenggu, menjadi penghalang bagi kita untuk pengembangan spiritual. Terima kasih sahabat siswa Buddha. Namo Buddhaya.